aku hanya mengajar private anaknya. Tapi kenapa justru ayahnya yang jatuh cinta padaku? Siapa sangka, seorang gadis miskin yang awalnya hanya datang ke rumah mewah itu untuk mengajar seorang anak bandel, justru tanpa disadari sedang mengubah jalan hidupnya sendiri. Dengan kesabaran dan kelembutan yang ia miliki, perlahan ia mampu menaklukkan hati sang anak yang keras kepala. Namun, bukan hanya itu, di balik semua itu, ada sepasang omata yang diam-diam memperhatikannya. Seorang bos kaya yang awalnya meragukan dirinya, hingga pada akhirnya, sebuah kejutan tak terduga terjadi. Lamaran datang dari pria yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sebuah sudut kota yang sederhana, kisah ini bermula dari seorang gadis yang hidup dalam keterbatasan, namun memiliki hati yang begitu tulus dan penuh kesabaran. Ia tak pernah membayangkan bahwa langkah kecil yang ia ambil demi membantu keluarganya justru akan membawanya pada takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Perjalanan yang ia lalui tidak mudah, penuh tantangan dan kejutan yang tak terduga. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh haru ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan cerita inspiratif lainnya untuk kalian. Nadia adalah seorang gadis muda yang tumbuh dalam kesederhanaan di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Rumahnya berdinding papan yang mulai lapuk dengan atap yang sesekali bocor saat hujan deras turun. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tidak lagi sekuat dulu untuk bekerja berat. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, beban hidup seakan berpindah ke pundak Nadia yang masih begitu muda. Setiap pagi, Nadia memulai harinya sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, lalu bergegas mencari pekerjaan sambilan. Apa saja ia lakukan, mulai dari membantu tetangga, menjaga anak kecil, hingga menjadi guru les privat dengan bayaran seadanya. Meski lelah, Nadia tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat ibunya tersenyum sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada hari-hari di mana Nadia harus menahan lapar demi memastikan ibunya bisa makan. Ada pula saat ia harus berjalan kaki cukup jauh karena tidak memiliki ongkos transportasi. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Ia percaya bahwa kerja keras dan ketulusan suatu hari akan membuahkan hasil. Suatu sore, ketika Nadia sedang membantu seorang anak tetangga belajar membaca, ia mendapat kabar dari temannya tentang lowongan guru privat di rumah keluarga kaya. Bayaran yang ditawarkan jauh lebih besar dari biasanya. Namun, ada satu hal yang membuat banyak orang mundur. Anak yang harus diajar dikenal sangat bandel dan sulit diatur. Sudah banyak guru yang datang dan pergi tanpa bertahan lama. Nadia terdiam sejenak mendengar kabar itu. Di satu sisi, ia merasa ragu dan takut tidak mampu. Tapi di sisi lain, ia tahu kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Ia membayangkan ibunya yang membutuhkan obat, serta kebutuhan sehari-hari yang semakin sulit dipenuhi. Dengan tekad yang kuat, Nadia akhirnya memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Baginya, ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang harapan. Harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu, meski berasal dari keterbatasan. Tanpa ia sadari, keputusan kecil yang ia ambil sore itu akan menjadi awal dari sebuah perjalanan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari pertama Nadia menginjakan kaki di rumah besar itu terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Halaman luas dengan taman rapi, mobil-mobil mewah terparkir di garasi, dan bangunan megah yang membuatnya sempat merasa kecil. Namun ia menguatkan diri. Ia datang bukan untuk terpukau, melainkan untuk bekerja. Seorang asisten rumah tangga menyambutnya dengan ramah, lalu mengantarkannya ke ruang belajar di lantai 2. Di sanalah Nadia pertama kali bertemu dengan muridnya, Raka. Anak itu duduk dengan posisi santai, memainkan ponselnya tanpa sedikit pun menoleh saat Nadia masuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi bosan, bahkan cenderung menantang. Dari sorot matanya, Nadia bisa merasakan bahwa anak ini tidak mudah diajak bekerja sama. "Kamu guru baru lagi?"
Tanya Raka singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Nadia tersenyum lembut. Iya, aku Nadia. Mulai hari ini aku akan menemani kamu belajar. Raka hanya mendengus pelan. Paling juga nggak bakal lama. Semua guru sebelumnya juga begitu. Ucapan itu bukan sekadar kalimat biasa. Ada nada meremehkan, bahkan seolah sengaja menguji kesabaran Nadia. Ia teringat cerita temannya, bahwa anak ini memang dikenal sulit diatur, sering membantah, dan tidak mau belajar. Ketika sesi belajar dimulai, Raka sama sekali tidak menunjukkan minat. Ia menolak membuka buku, mengalihkan topik pembicaraan, bahkan beberapa kali sengaja membuat suasana menjadi tidak nyaman. Nadia sempat terdiam, mencoba memahami situasi tanpa terbawa emosi. Alih-alih memarahi, Nadia justru memilih pendekatan yang berbeda. Raka, ucapnya pelan, kamu boleh cerita nggak? Kenapa kamu nggak suka belajar? Pertanyaan itu membuat Raka sedikit terkejut. Ia akhirnya menoleh, menatap Nadia dengan ekspresi yang berubah, seolah tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Namun, ia tetap bersikap defensif. Bosen, nggak penting. Nadia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menutup buku yang sedari tadi tidak disentuh. Kalau gitu, hari ini kita nggak belajar dulu. Kita ngobrol aja. Raka mengernyit. Ini jelas di luar dugaan. Biasanya guru akan memaksa, memarahi, atau bahkan menyerah. Tapi Nadia tidak melakukan semua itu. Perlahan suasana mulai mencair. Meski masih menjaga jarak, Raka mulai sedikit terbuka. Ia menjawab beberapa pertanyaan Nadia, meski singkat. Dari situ, Nadia mulai memahami bahwa di balik sikap bandelnya, ada sesuatu yang selama ini ia pendam. Hari pertama itu memang tidak menghasilkan banyak pelajaran secara akademis. Namun Nadia tahu, ia telah mengambil langkah penting, membangun kepercayaan. Saat ia pulang sore itu, langkahnya terasa lebih ringan, meski tantangan di depan masih panjang. Ia sadar, menghadapi Raka bukan soal mengajar pelajaran sekolah semata, tetapi tentang memahami hati seorang anak yang mungkin selama ini tidak pernah benar-benar didengarkan. Dan tanpa disadari, itulah awal dari perubahan besar yang akan terjadi, bukan hanya pada Raka, tetapi juga pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Nadia datang dengan pendekatan yang tidak biasa. Ia tidak lagi langsung membuka buku saat sesi dimulai. Sebaliknya, ia menyapa Raka seperti teman, menanyakan kabarnya, bahkan kadang membawa camilan sederhana untuk mencairkan suasana. Bagi Nadia, kunci pertama bukan membuat Raka pintar, tapi membuatnya nyaman. Awalnya, Raka masih menunjukkan sikap dingin. Ia sering menjawab singkat, kadang menghindar, bahkan beberapa kali mencoba menguji kesabaran Nadia dengan sengaja tidak fokus. Namun, Nadia tidak terpancing. Ia tetap tenang, tidak memaksa, dan tidak menunjukkan rasa kesal. Suatu hari, Nadia melihat Raka sedang asyik bermain game di ponselnya. Alih-alih melarang, ia justru duduk di sampingnya. "Seru ya gamenya?" tanya Nadia santai. Raka menoleh sedikit, tampak heran. "Ya, biasa aja. Boleh aku lihat? Mungkin kita bisa belajar dari situ." Raka mengernyit, tapi akhirnya menunjukkan layar ponselnya. Dari situlah Nadia mulai masuk ke dunia Raka. Ia menggunakan elemen dalam game untuk menjelaskan konsep berhitung dan logika. Tanpa disadari, Raka mulai ikut berpikir, bahkan menjawab pertanyaan Nadia tanpa merasa sedang belajar. Metode itu perlahan membuahkan hasil. Raka mulai terbiasa duduk lebih lama, mulai membuka buku, dan bahkan sesekali bertanya. Perubahan kecil itu sangat berarti. Tidak hanya itu, Nadia juga mulai mendengarkan cerita Raka tentang bagaimana ia sering merasa sendiri, tentang tekanan yang ia rasakan, dan tentang sosok ayah yang jarang ia temui karena kesibukan pekerjaan. Dari situ, Nadia memahami bahwa kenakalan Raka bukan tanpa alasan. Ia hanya butuh didengarkan. "Kadang, aku cuma pengen ada yang dengerin aku,"
ucap Raka suatu sore dengan suara pelan. Nadia tersenyum hangat. Sekarang kamu punya aku. Kalimat sederhana itu ternyata berdampak besar. Sejak saat itu, Raka mulai menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Ia tidak lagi menolak belajar. Bahkan, ia mulai menunggu kedatangan Nadia setiap hari. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekedar guru dan murid, tapi seperti kakak dan adik yang saling memahami. Para pekerja rumah tangga mulai menyadari perubahan itu. Mereka yang sebelumnya sering melihat Raka marah dan sulit diatur, kini mulai melihat sisi lain dari anak itu. Lebih tenang, lebih terbuka. Namun Nadia tidak pernah merasa dirinya hebat. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar, mengajar dengan hati. Tanpa ia sadari, perubahan yang ia ciptakan tidak hanya terlihat oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga oleh seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Dan dari sanalah, cerita ini mulai bergerak ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak beberapa minggu terakhir, suasana di rumah besar itu mulai terasa berbeda. Para pekerja rumah tangga sering saling bertukar pandang ketika melihat perubahan sikap Raka. Anak yang dulu dikenal keras kepala dan sulit diatur itu kini mulai terlihat lebih tenang, bahkan sesekali terdengar tertawa saat sesi belajar berlangsung. Namun, bukan hanya mereka yang menyadari perubahan itu. Di balik pintu ruang kerja yang tertutup, ada sepasang mata yang diam-diam mengamati setiap perkembangan tersebut. Arka, pemilik rumah sekaligus ayah Raka, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia sudah mencoba berbagai cara untuk membuat anaknya berubah. Menghadirkan guru terbaik, memberikan fasilitas lengkap, bahkan mendisiplinkan dengan aturan ketat. Tapi semua itu tidak pernah berhasil. Hingga akhirnya, Nadia datang. Awalnya Arka tidak menaruh harapan besar. Baginya, Nadia hanyalah satu dari sekian banyak guru yang mungkin akan menyerah dalam hitungan hari. Apalagi melihat latar belakangnya yang sederhana, Arka sempat meragukan kemampuannya. Namun, kenyataan berkata lain. Suatu sore, Arka tanpa sengaja melihat Raka duduk di ruang belajar, memperhatikan penjelasan Nadia dengan serius. Bukan hanya itu, ia bahkan melihat anaknya tersenyum, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Rasa penasaran mulai tumbuh. Sejak saat itu, Arka mulai memperhatikan Nadia lebih jauh. Ia sering berdiri di balik pintu atau memantau melalui kamera pengawas rumah. Dari sana, ia melihat bagaimana Nadia mengajar dengan cara yang berbeda. Tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan, hanya kesabaran dan ketulusan yang terlihat jelas dalam setiap interaksi mereka. Kenapa anak itu bisa berubah hanya karena dia? Gumam Arka dalam hati. Rasa heran itu perlahan berubah menjadi kekaguman. Namun, sebagai seorang pebisnis yang terbiasa menilai orang dengan logika, Arka tidak langsung percaya begitu saja. Ia mulai bertanya kepada para pekerja rumah tentang Nadia. Jawaban yang ia dapatkan sederhana. Nadia selalu bersikap sopan, rendah hati, dan tidak pernah mengeluh. Meskipun sering menghadapi sikap Raka yang tidak mudah. Hal itu justru membuat Arka semakin penasaran. Suatu hari, ia sengaja melewati ruang belajar saat Nadia sedang mengajar. Ia tidak masuk, hanya berdiri sejenak di depan pintu yang sedikit terbuka. "Kalau kamu terus berusaha, pasti bisa," ucap Nadia dengan lembut. Raka mengangguk pelan, lalu mencoba kembali mengerjakan soal yang sebelumnya ia tinggalkan. Pemandangan itu membuat Arka terdiam. Ada sesuatu dalam cara Nadia berbicara, tenang, tulus, dan penuh perhatian. Sesuatu yang selama ini mungkin tidak pernah Raka rasakan. Untuk pertama kalinya, Arka mulai mempertanyakan dirinya sendiri sebagai seorang ayah. Namun di balik semua itu, muncul juga dorongan lain dalam dirinya. Keinginan untuk mengenal Nadia lebih jauh. Bukan hanya sebagai guru untuk anaknya, tetapi sebagai pribadi yang mampu membawa perubahan besar dengan cara yang begitu sederhana. Dan tanpa Nadia sadari, sejak saat itu, setiap langkah, setiap kata,
dan setiap sikapnya mulai menjadi perhatian khusus bagi Arka. Sebuah awal dari perasaan yang perlahan tumbuh, meski masih tersembunyi di balik sikap dingin dan penuh perhitungan. Perubahan Raka yang semakin nyata membuat Arka tidak bisa lagi menutup mata. Namun, alih-alih langsung percaya sepenuhnya, ia memilih satu hal yang sudah menjadi kebiasaannya sebagai seorang pemimpin perusahaan, menguji. Bagi Arka, kepercayaan bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Ia harus melihat sendiri seberapa tulus seseorang, terutama ketika dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman. Dan tanpa sepengetahuan Nadia, ujian itu pun dimulai. Suatu sore, ketika Nadia baru saja selesai mengajar, Arka sengaja memanggilnya ke ruang tamu. Ini adalah pertama kalinya mereka berbicara secara langsung. Ruangan itu terasa begitu besar dan mewah, membuat Nadia sedikit canggung. Ia berdiri dengan sikap sopan, menunggu Arka berbicara. "Kamu guru baru Raka?" tanya Arka dengan nada datar. "Iya, Pak," jawab Nadia singkat, tetap tenang. Arka mengangguk pelan, lalu menatap Nadia dari atas ke bawah. Tatapannya tajam, seolah sedang menilai. "Saya sudah mendengar tentang perubahan Raka, tapi saya ingin tahu, apa tujuan kamu sebenarnya bekerja di sini?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun nada bicaranya terasa menguji. Nadia tidak langsung menjawab. Ia menarik napas pelan, lalu berkata jujur, "Saya hanya ingin bekerja dengan baik, Pak. Dan membantu Raka supaya lebih percaya diri dalam belajar." Arka sedikit menyipitkan mata. Jawaban itu terdengar terlalu tulus. Atau mungkin terlalu sederhana untuk dipercaya. Beberapa hari berikutnya, Arka mulai bersikap lebih dingin. Ia sengaja datang saat sesi belajar berlangsung, memberikan komentar singkat yang terkesan meremehkan. "Metode seperti itu, apakah benar efektif?" ucapnya suatu ketika. Nadia tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum dan menjelaskan dengan tenang, tanpa membela diri secara berlebihan. "Setiap anak punya cara belajar yang berbeda, Pak. Saya hanya mencoba menyesuaikan dengan Raka." Jawaban itu membuat Arka terdiam sejenak. Namun ujian belum berhenti. Suatu hari, Arka sengaja meninggalkan sejumlah uang di meja ruang belajar, seolah lupa membawanya. Ia ingin melihat apakah Nadia akan tergoda. Ketika Nadia melihatnya, ia sempat terkejut. Uang dalam jumlah besar itu jelas bukan sesuatu yang biasa ia lihat. Dalam kondisi hidupnya yang serba kekurangan, godaan itu terasa nyata. Namun tanpa ragu, Nadia temen uang itu dan menyerahkannya kepada salah satu pekerja rumah. "Ini mungkin milik Pak Arka, tolong disimpan baik-baik," ujarnya sederhana. Tanpa ia sadari, semua itu diperhatikan. Arka yang melihat kejadian itu dari kejauhan, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan celah dalam sikap Nadia. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi tersembunyi. Yang ada hanya ketulusan. Hari demi hari, Arka semakin sering memperhatikan Nadia. Ia melihat bagaimana gadis itu tetap datang tepat waktu, tetap sabar menghadapi Raka, dan tidak pernah berubah sikap meski diperlakukan dingin. Dan disitulah Arka mulai menyadari satu hal. Ujian yang ia buat bukan hanya mengungkap siapa Nadia sebenarnya, tetapi juga perlahan membuka sisi lain dalam dirinya sendiri. Sisi yang mulai menghargai, mengagumi, dan tanpa ia sadari, mulai menyimpan perasaan yang tak biasa terhadap gadis sederhana itu. Waktu berlalu, dan tanpa terasa, kehadiran Nadia di rumah itu bukan lagi sekadar rutinitas. Ia telah menjadi bagian penting dari perubahan yang terjadi, terutama bagi Raka. Anak yang dulu sulit diatur, kini mulai menunjukkan sisi terbaiknya. Lebih disiplin, lebih terbuka, dan bahkan mulai menikmati proses belajar. Namun perubahan terbesar justru terjadi pada Arka. Awalnya, ia hanya memperhatikan dari kejauhan, memastikan bahwa Nadia benar-benar tulus dalam pekerjaannya. Tapi, semakin lama, semakin sulit baginya untuk menjaga jarak. Ada sesuatu dalam diri Nadia yang tidak bisa ia abaikan. Cara bicaranya yang lembut, sikapnya yang tenang, dan ketulusannya yang terasa begitu nyata.
Suatu sore, Arka pulang lebih awal dari biasanya. Dari kejauhan, ia melihat Nadia dan Raka sedang tertawa bersama di taman belakang. Tidak ada buku, tidak ada tekanan, hanya percakapan ringan yang terlihat begitu hangat. Ayah tahu nggak, Kak Nadia tuh nggak pernah marahin aku, kata Raka saat menyadari kehadiran Arka. Nadia sedikit canggung, namun tetap tersenyum. Raka cuma butuh diajak bicara, Pak. Dia sebenarnya anak yang baik. Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Arka terdiam. Selama ini, ia terlalu fokus pada hasil, hingga lupa memahami proses dan perasaan anaknya sendiri. Sejak saat itu, Arka mulai lebih sering berinteraksi dengan Nadia. Awalnya hanya sekadar menanyakan perkembangan Raka, namun perlahan percakapan mereka menjadi lebih personal. Ia mulai mengetahui kehidupan Nadia, tentang ibunya, tentang perjuangannya, dan tentang bagaimana ia tetap bertahan meski hidup tidak mudah. Setiap cerita yang Nadia sampaikan justru membuat Arka semakin kagum. Ia melihat kekuatan dalam kesederhanaan, sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang selama ini ia jalani. Di sisi lain, Nadia sendiri mulai merasakan perubahan dalam sikap Arka. Pria yang dulu terlihat dingin dan sulit didekati, kini mulai menunjukkan sisi yang lebih hangat. Meski tetap tegas, ada perhatian kecil yang mulai ia berikan, seperti memastikan Nadia tidak pulang terlalu malam atau sekadar menanyakan apakah ia sudah makan. Namun Nadia berusaha menjaga batas. Ia sadar siapa dirinya dan siapa Arka. Baginya, hubungan mereka hanyalah sebatas pekerjaan. Sampai suatu hari, Raka tiba-tiba berkata, "Kak Nadia, kalau kakak pergi nanti, aku bakal kangen." Nadia tersenyum, tapi hatinya sedikit terenyuh. "Aku nggak kemana-mana kok. Selama Raka masih butuh, aku akan tetap di sini." Arka yang mendengar itu dari kejauhan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada rasa hangat, sekaligus ketakutan kehilangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arka duduk sendirian di ruang kerjanya dengan pikiran yang tidak biasa. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya ia rasakan. Ini bukan sekadar rasa terima kasih, bukan juga sekadar kekaguman. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arka menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada seseorang yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Seorang gadis sederhana yang datang tanpa membawa apa-apa, tapi berhasil mengisi ruang kosong dalam hidupnya yang selama ini tak ia sadari. Hari itu terasa berbeda dari biasanya. Langit tampak cerah, namun ada suasana yang sulit dijelaskan di dalam rumah besar itu. Para pekerja terlihat lebih sibuk dari biasanya, sementara Raka tampak gelisah sejak pagi. Nadia yang datang seperti biasa pun merasakan keanehan itu, meski ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seperti hari-hari sebelumnya, Nadia mulai sesi belajar dengan Raka. Namun kali ini, anak itu tampak tidak fokus. Ia beberapa kali melihat ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu. "Kamu kenapa, Rak? Dari tadi kelihatan gak tenang," tanya Nadia lembut. Raka hanya tersenyum kecil. "Nanti juga kakak tahu." Jawaban itu membuat Nadia semakin penasaran, tapi ia tidak memaksa. Ia melanjutkan sesi belajar hingga selesai, meski pikirannya mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Sore harinya, saat Nadia hendak pulang, salah satu pekerja rumah menghampirinya dan memintanya untuk menunggu sebentar di ruang tamu. Nadia menurut, meski hatinya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Beberapa menit kemudian, Arka muncul, namun kali ini penampilannya berbeda. Ia tidak mengenakan pakaian kerja seperti biasanya, melainkan setelan yang lebih santai namun tetap rapi. Wajahnya terlihat serius, tapi ada ketenangan yang tidak biasa. "Nadia, bisa kita bicara sebentar?" ucapnya pelan. Nadia mengangguk, mencoba tetap tenang meski jantungnya berdetak lebih cepat. Mereka duduk berhadapan. Untuk beberapa detik, suasana terasa hening. Arka tampak seperti sedang menyusun kata-kata, sesuatu yang jarang terjadi pada dirinya.
Aku sudah memperhatikan kamu sejak pertama kali datang ke rumah ini. Akhirnya Arka membuka suara. Awalnya aku ragu. Aku pikir kamu tidak akan bertahan lama. Seperti yang lain. Nadia menunduk pelan, mendengarkan tanpa menyela. Tapi kamu berbeda, lanjut Arka. Kamu tidak hanya mengubah Raka, kamu juga mengubah cara pandangku tentang banyak hal. Nadia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dari arah pembicaraan itu. Arka menarik napas dalam, lalu menatap Nadia dengan lebih dalam. Aku sudah mencoba menyangkal apa yang aku rasakan. Tapi semakin lama, aku semakin yakin bahwa kehadiranmu berarti lebih dari sekadar guru di rumah ini. Jantung Nadia semakin berdegup kencang. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, ujar Arka lagi. Tapi aku tidak peduli tentang itu. Beberapa detik kemudian, Arka berdiri, lalu dengan perlahan berjalan mendekati Nadia. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang begitu tulus seperti kamu. Dan tanpa diduga, Arka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Nadia, maukah kamu menjadi bagian dari hidupku? Bukan hanya untuk Raka, tapi untukku juga. Nadia terdiam. Waktu seakan berhenti. Semua yang terjadi terasa begitu cepat, begitu tidak terduga. Seorang gadis yang datang dengan langkah sederhana, kini berdiri di hadapan pilihan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Air mata mulai menggenang di matanya, bukan karena sedih, tapi karena tak percaya dengan takdir yang sedang ia jalani. Di kejauhan, Raka memperhatikan dengan senyum lebar, seolah sudah tahu bahwa momen ini akan terjadi. Dan di saat itulah, Nadia menyadari satu hal, bahwa terkadang kebahagiaan datang bukan dari apa yang kita cari, tapi dari ketulusan yang kita dihabkan tanpa harapan. Kisah Nadia mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang dari mana kita berasal, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap langkah dengan ketulusan dan kesabaran. Dalam dunia yang sering menilai seseorang dari status dan materi, justru hati yang tulus mampu membuka jalan menuju kebahagiaan yang tak terduga. Nadia tidak pernah mengejar kekayaan atau perhatian, namun melalui sikapnya yang sederhana, ia justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga: cinta, penghargaan, dan masa depan yang lebih baik. Dari cerita ini, kita juga belajar bahwa setiap orang memiliki luka dan cerita masing-masing, seperti Raka yang hanya butuh didengarkan, atau Arka yang perlahan belajar memahami arti kehangatan keluarga. Ketika kita mau melihat dengan hati, bukan sekadar dengan logika, banyak hal indah yang bisa kita temukan dalam kehidupan. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.